Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taldito Firata dan di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang studi kasus persiapan UAS. Yang pertama ada pertanyaan, yaitu sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa yang membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model misalkan web server, database server, serta server penyimpanan data, object storage. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan? Berikan dan gambarkan topologi perhitungan biaya, IP address, dan konfigurasi port pada server. Ini jawaban saya. Untuk melayani 5.000 pengguna, kita bisa merancang infrastruktur server dengan 3 komponen utama. Yang pertama ada web server, menangani permintaan HTTP HTTPS dari pengguna, database server, menyimpan dan mengelola data aplikasi, object storage server, menyimpan file dan data biner. Nah, seperti ini topologinya ya, saya menggambarkannya ya. Jadi dari internet ke load balancer dibagi menjadi web server ada 2, dan masing-masing web server ada 2, dan masing-masing database ada 2. Jadi total object storage itu ada 8, total database ada 4, dan total web server ada 2. Totalnya load balancer 1 dan 1 internet. Nah, komponen topologi. Ada load balancer, distribusi lalu lintas ke beberapa web server. Web server menjalankan aplikasi web, bisa menggunakan Nginx dan atau Apache. Database server menjalankan RDBMS seperti MySQL atau PostgreSQL, replikasi atau clustering untuk kesulitan tinggi. Object storage menyimpan file, gambar, dan data biner lainnya, bisa menggunakan Mint.io atau Amazon S3. Perhitungan biaya. Server fisik atau cloud instance web server 2 kali, CPU 4 core, RAM 8 GB, SSD 100 GB, database server 2 kali, CPU 8 core, RAM 16 GB, SSD 500 GB. Object storage 2 kali, CPU 4 core, RAM 8 GB, HDD 1 TB. 1 TB. Load balancer, cloud-based load balancer atau dedicated hardware. Estimasi biaya bulanan cloud-based web server $50 per server, bisa sampai $100. Database server $150 per server, bisa $300. Object storage $80 per server, bisa $160. Load balancer $50. Total per bulannya yaitu $610. IP address dan konfigurasi port. IP address load balancer yaitu 192.168.1.1, web server 192.168.1.2, web server 2 192.168.1.1.3, database server 1.168.1.8, database server 2 192.168.1.5, object storage 1.192.1.168.1.6, object storage 2 192.168.1.7. Konfigurasi port, web server HTTP 80, HTTPS 443, database server MySQL 3306, PostgreSQL 5432. Object storage Mini.io 9000, S3 compatible 80 HTTP 443 HTTPS. Pertanyaan kedua, Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis pada tahun ajaran baru. Infrastruktur TI yang sudah tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, atau memanfaatkan fasilitas online lainnya. Bagaimana solusi cloud yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Jawabannya adalah untuk mengatasi lonjakan jumlah mahasiswa baru di Universitas Pamulang dan memastikan kelancaran akses ke sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Solusi berbasis cloud dapat menjadi pilihan yang tepat. Berikut adalah solusi yang dapat ditawarkan. Solusi cloud untuk Universitas Pamulang. 1. Cloud infrastruktur. Menggunakan layanan cloud untuk infrastruktur IT dapat memberikan skalabilitas yang lebih baik dan kesejahteraan tinggi. Beberapa layanan cloud yang dapat dipertimbangkan adalah AWS, Google Cloud Platform GCP, atau Microsoft Azure. Autoscaling. Menggunakan fitur autoscaling pada layanan cloud memungkinkan penambahan atau pengurangan sumber daya secara otomatis sesuai dengan kebutuhan. Ini dapat membantu menangani lonjakan lalu lintas dengan efisien tanpa perlu intervensi manual.
3. Ada load balancing, menggunakan load balancer untuk mendistribusikan lalu lintas secara merata ke beberapa server aplikasi. Ini dapat membantu menghindari overloading pada satu server dan memastikan kelancaran akses. Content Delivery Network CDN. Menggunakan CDN seperti Cloudflare atau AWS CloudFront untuk mendistribusikan konten statis seperti gambar, video, materi pelayanan ke server di berbagai lokasi. Ini dapat mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan akses bagi mahasiswa. 5. Database as a Service DBAS menggunakan layanan database terkelola seperti Amazon RDS atau Google Cloud SQL untuk menyimpan data akademik. Layanan ini menyediakan aplikasi backup otomatis dan stabilitas yang mudah. 6. Ada Object Storage menggunakan layanan penyimpanan objek seperti Amazon S3 atau Google Cloud Storage untuk menyimpan file dan data besar lainnya. Layanan ini menyediakan skalabilitas yang tinggi dan durabilitas data yang kuat. 7. Monitoring dan logging. Menggunakan layanan monitoring dan logging seperti AWS CloudWatch, Google Stackdriver, atau Azure Monitor untuk memantau kinerja sistem dan mendeteksi masalah secara proaktif. 3. Bagaimana Anda memahami konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server? Berikan studi kasus kapan konsep otomatisasi dan orkestra diterapkan pada infrastruktur server. Jawabannya adalah otomatisasi dalam infrastruktur server merujuk pada proses menggunakan perangkat lunak untuk menjalankan tugas dan proses yang biasanya dilakukan secara manual. Ini termasuk tugas-tugas seperti penyediaan server, konfigurasi jaringan, pengaturan keamanan, dan deployment aplikasi. Alat-alat yang sering digunakan untuk otomatisasi termasuk Ansible, Puppet, dan Chef. Orkestrasi adalah langkah lebih lanjut dari otomatisasi. Ini melibatkan pengelolaan koordinasi tugas-tugas otomatisasi yang kompleks dalam IT. Organisasi memungkinkan berbagai proses otomatisasi untuk berjalan secara bersama dan berkoordinasi sehingga dapat mengelola infrastruktur yang scalable dan dinamis. Alat yang digunakan untuk orkestrasi termasuk Kubernetes untuk mengelola kontainer dan Apache Mesos untuk mengelola sumber daya data center. Jadi kasus deploying a scalable web application. Latar belakang, sebuah perusahaan e-commerce membutuhkan infrastruktur yang mampu menangani peningkatan lalu lintas pengguna secara mendadak, terutama selama periode promosi besar. Untuk itu, mereka memutuskan untuk menggunakan kontainer dan menerapkan otomatisasi serta orkestrasi untuk memastikan aplikasi mereka selalu siap dan tersedia. Langkah-langkah implementasi, otomatisasi penyediaan infrastruktur. Tools memakai Terraform, deskripsinya yaitu menggunakan Terraform untuk mendefinisikan infrastruktur sebagai kode IAC. Ini termasuk pembuatan instasi EC2, VPC, subnet, security groups, dan load balancer di AWS. Otomatisasi konfigurasi server. Toolsnya menggunakan Ansible, deskripsinya menggunakan Ansible untuk mengonfigurasi server dengan memasang dependensi yang dibutuhkan mengatur file konfigurasi dan menjalankan aplikasi. Orkestrasi kontainer. Toolsnya menggunakan Kubernetes, deskripsinya menggunakan Kubernetes untuk mengorkestrasi kontainer aplikasi. Kubernetes mengelola penyebaran dan skalaan dan operasi containerized application secara otomatis. Orkestrasi continuous integration atau continuous deployment (CI/CD). Toolsnya memakai Jenkins, deskripsinya menggunakan Jenkins untuk mengorkestrasi pipeline CI/CD. Pipeline ini mengotomatisasikan proses build, test, dan deployment aplikasi ke lingkungan Kubernetes. Dan yang keempat, sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Di dalam server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal tersebut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Jawabannya yaitu menyimpan data nasabah warga Indonesia di server yang berada di luar negeri seperti Turki menimbulkan beberapa pertimbangan penting terkait regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Berikut adalah pandangan terhadap situasinya berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Peraturan Perlindungan Data Pribadi Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan dan mengatur bagaimana data pribadi harus dikelola dan dilindungi. UU ini mengatur kewajiban pengendali data dan pemroses data, termasuk terkait dengan transfer data lintas negara. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, peraturan ini mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, dan salah satu ketentuannya adalah terkait lokasi penyimpanan data. 2. Transfer data lintas negara. Menurut UU PDP dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 2016,
Transfer data pribadi ke luar negeri harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti mendapatkan izin dari pemilik data atau memastikan negara tujuan memiliki tingkat perlindungan data yang setara dengan yang ada di Indonesia. Pemindahan data pribadi ke luar negeri juga harus diberitahukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo dan mendapatkan persetujuan dari mereka. 3. Keamanan dan kewajiban perlindungan data. Keamanan data, perusahaan harus memastikan bahwa data nasabah dilindungi dengan standar keamanan yang tinggi, termasuk enkripsi data, kontrol akses, dan pemantauan keamanan yang ketat. Kepatuhan terhadap regulasi lokal. Perusahaan asuransi harus mematuhi regulasi keamanan informasi dan perlindungan data di Turki, selain mematuhi regulasi Indonesia. Risiko dan perimbangan. Risiko kepatuhan. Jika perusahaan tidak mematuhi regulasi perlindungan data yang berlaku, dapat dikenakan sanksi administratif, denda, atau tindakan hukum lainnya. Kepercayaan nasabah. Nasabah mungkin memiliki kekhawatiran tentang keamanan data mereka jika data disimpan di luar negeri. Penting bagi perusahaan untuk transparan dan memberikan jaminan bahwa data mereka aman. Keamanan politik dan hukum, pertimbangan tentang stabilitas politik dan kerangka hukum di negara tempat saya berada yang dapat mempengaruhi aksesibilitas dan keamanan data. Rekomendasi. 1. Evaluasi kesesuaian regulasi. Pastikan bahwa penyimpanan data di luar negeri mematuhi semua regulasi yang berlaku baik di Indonesia maupun di Turki. Dapatkan izin dan persetujuan yang diperlukan dari Kominfo untuk transfer data lintas negara. 2. Perlindungan dan keamanan data. Implementasikan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi data pribadi nasabah, termasuk enkripsi data baik saat transit maupun saat tersimpan. Lakukan audit keamanan secara rutin untuk memastikan integritas dan keamanan data. Dan 3. Komunikasi dengan nasabah. Berikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah tentang lokasi penyimpanan data mereka dan langkah-langkah yang diambil untuk melindunginya. Dapatkan persetujuan eksplisit dari nasabah untuk penyimpanan data di luar negeri jika diperlukan. 4. Alternatif penyimpanan data. Pertimbangkan opsi dengan menyimpan data di Indonesia atau di negara yang memiliki perjanjian atau tingkat perlindungan data yang setara dengan Indonesia untuk mengurangi risiko kepatuhan dan keamanan. Dengan pertimbangan regulasi yang berlaku dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi data nasabah, perusahaan asuransi dapat mengelola risiko yang terkait dengan penyimpanan data di luar negeri dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Sekian dari saya, nama saya Muhammad Alito Filata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.